Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Thomasia Yulita, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik Bat 3 tahun 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 253091737, asal sekolah SMP Negeri 2 Parindu. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Nah, sebelum kita mulai untuk materi kita pada hari ini, Ibu mau mengecek kehadirannya. Apakah semuanya hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, baik. Berarti sudah hadir semua ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Sefa. Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Silakan Sefa. Teman-teman, sebelum mulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Tuhan, terima kasih Engkau mengumpulkan kami di sekolah ini dalam keadaan sehat. Dan sebentar lagi kami akan memulai aktivitas pembelajaran kami pada hari ini. Semoga Engkau melancarkannya sehingga dapat berjalan dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Sefa. Sebelum memulai kegiatan belajar kita, supaya kita semakin konsentrasi dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita mau melakukan ice breaking dulu, ya. Kita mau melakukan ice breaking dulu, ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, jawabnya yes. Kalau Ibu bilang tepuk 2, jawabnya oke. Kalau Ibu bilang tepuk 3, jawabnya semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, oke. Dan di sini Ibu mau memperlihatkan sebuah gambar. Apa itu gambar apa? Gambar siapa? Gambar laki-laki dan perempuan. Nah, dari gambar tersebut, gambar laki-laki dan perempuan, apa perbedaannya di situ? Rambut. Apa lagi? Pakaiannya. Apa lagi? Jenis kelamin. Perempuan memiliki payung darah. Laki-laki memiliki jakun. Perempuan mengalami menstruasi. Dan laki-laki mengalami mimpi basah. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, ya. Dari gambar tersebut kita sudah mengamati tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang bermartabat luhur, sehingga dapat menghayati panggilannya sesuai dengan pesan kitab suci, serta mewujudkannya dengan bersikap hormat terhadap sesama temannya. Ya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan supaya ada pasangan hidupnya, dan supaya perempuan itu tidak hidup sendiri. Begitu juga dengan laki-laki. Ya. Jadi itu semua diciptakan baik dan sempurna. Mengapa kita perlu bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki? Bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Mengapa kamu merasa bangga diciptakan menjadi seorang perempuan? Perempuan, pertama dia cantik. Apa yang membuat
tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang sebelah mana? Sebelah kiri. Dan apakah menurutmu perempuan dan laki-laki itu memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan? Kita baik laki-laki maupun perempuan, kita itu sama di hadapan Tuhan. Ciri fisik biologis. Ciri fisik biologis laki-laki itu apa? Ganteng. Apa lagi? Dadanya bidang. Apa lagi? Mimpi basah. Udah ada mengalami mimpi basah? Udah. Kalau sudah SMP itu berarti sudah mengalami mimpi basah. Ya, lanjut. Berjakun. Tahu jakun? Tahu? Ini yang timbul nih. Kalau jakunnya sudah timbul, suaranya udah pas, berarti dia sudah, itulah laki-laki. Apa lagi? Berkumis. Coba cek temannya lihat tuh, benar kumis enggak? Orang yang berkumis ya. Setelah berkumis apa lagi? Jenggot. Pelihara jenggotnya, ya kan? Ada jenggotnya? Udah ada jenggot dong? Udah. Nah, itu ciri fisik biologis laki-laki. Sekarang ciri fisik biologis atau biologis perempuan. Apa dia? Pinggul besar. Pinggulnya membesar, ya kan? Wah, apa? Orang bilang itu seperti gitar Spanyol, ya kan? Nah, selain pinggul membesar, cantik, ya kan? Nggak mungkin dong laki-laki nggak tertarik sama perempuan yang cantik, ya kan? Apalagi bodinya, ya kan? Nah, lanjut apa lagi? Rahim. Laki-laki punya rahim enggak? Tidak. Kalaupun laki-laki yang merubah jenis kelaminnya seperti perempuan, ya kan? Dia tetap tidak punya rahim, ya. Dia tidak akan bisa hamil. Selain itu apa lagi? Menyusui. Ya, laki-laki bisa tidak menyusui? Ya, ya kan? Perempuan. Selain itu apa lagi? Buah dada besar. Buah dadanya semakin besar. Terus? Haid. Itu perempuan. Itulah keistimewaan pada perempuan dan laki-laki. Ya, itu yang diberikan Tuhan kepada kita, harus kita jaga, harus kita rawat, ya kan? Kalau biasanya laki-laki itu mau berubah dirinya menjadi transgender, walaupun dia merubah jenis kelaminnya atau merubah dirinya, operasi plastik lah, ya kan? Suntik payudara lah, pinggulnya dibesarkan, ya. Tapi dia tetap tidak punya rahim. Yang punya rahim itu hanya seorang perempuan. Ya, itulah keistimewaan setiap laki-laki dan perempuan. Itu yang disebut dengan istimewa. Ya, laki-laki tidak mempunyai rahim, tapi perempuan mempunyai rahim. Ya. Oke. Bab 1 ayat 26 dilanjutkan 31a. Di situ Kejadian dan Efesus. Efesus bab 1 ayat 3 sampai 9. Bertolak dari kutipan kitab suci yang kalian baca itu, mengapa kita patut bersyukur kepada Allah dan patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, dan di situ kita patut bangga dan bersyukur karena diciptakannya menurut gambaran dan rupa Allah, ya, dan diberkati secara khusus serta diberi tugas menguasai ciptaan Allah lainnya. Nah, situ Allah terus mencintai dan memelihara kita dengan menyediakan apa yang dibutuhkan dari hidup kita. Ya. Nah, pandangan yang
berbeda dari kutipan bacaan kitab suci Kejadian dan Efesus. Ya. Tetapi di situ kita patut bangga dan bersyukur karena itu diciptakan menurut gambar, serupa, secitra dengan Allah. Ya. Kita serupa dengan Allah. Inilah gambaran Allah. Inilah citra Allah yang terlihat, yang nampak. Ya. Kita ini merupakan gambaran Allah yang nampak. Paham? Lanjut. Cara mengembangkan hidup kerohanian. Cara mengembangkan hidup kerohanian melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Kita sebagai orang Katolik, melaksanakan ibadah pada hari di mana? Gereja. Kenapa? Untuk apa? Untuk ungkapan rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Membaca dan memahami kitab suci. Apa isi dari kitab suci? Apa yang mau disampaikan kepada kita dari bacaan kitab suci itu? Apa yang mau disampaikan Yesus kepada kita itu sudah ada di dalam kitab suci. Tinggal kita lagi ya melaksanakannya. Ya. Kita melaksanakan perintah Yesus, ajaran-ajaran Yesus melalui kitab suci. Berdoa harian. Siapa yang di sini belum pernah berdoa harian? Tentunya kita semua sudah pernah berdoa harian. Berdoa harian itu kita laksanakan bangun tidur, ya. Mau berangkat sekolah, nanti ketika mau makan, ya kan? Mau belajar, pulang sekolah. Ya. Setiap hari kita akan melakukan berdoa. Doa harian. Ya. Itu salah satu kita komunikasi sama Tuhan, mengucapkan terima kasih atas semua yang Tuhan berikan dalam satu hari ini. Ya. Kita tidak bisa bertemu langsung dengan Yesus, tapi kita bisa komunikasi melalui doa. Ya. Dan selanjutnya yang keempat, pembinaan iman. Pembinaan iman, doa lingkungan, Legio Maria, BIR OMK. Itu bukan BIR yang angker ya. BIR itu artinya Bina Iman Remaja. Dengar kata BIR udah senyum-senyum. Oke ya. BIR itu Bina Iman Remaja. Bina Iman Remaja seperti apa? Kegiatan rekoleksi, ya, KTGC, Legio Maria, mungkin ada mengikuti doa kering atau kelompok doa, atau OMK, ya. Kegiatan OMK itu juga melakukan pembinaan iman. Kita melakukan bina iman kita, mengikuti kegiatan OMK, bina iman remaja, ya. Itu merupakan suatu kita dalam pembinaan iman kita, ya. Kegiatan-kegiatan yang ada. Dan menyalurkan hobi yang positif. Apa hobimu? Siapa punya hobi? Punya. Semuanya punya hobi. Ya. Hobi kita yang positif kita salurkan, kita berikan. Yang keenam, terakhir, membantu dan menolong orang lain. Pernah membantu? Membantu mama. Bantu mama cuci piring, cuci pakaian, sapu rumah. Pernah membantu pekerjaan orang tua? Menolong. Misalnya ada temannya yang kesulitan dalam belajar. Pernah kamu tolong? Pernah ditolong? Pernah, ya. Nah,
jasmani maupun hidup kekudusan rohani. Tubuh kita adalah bait roh suci, tempat Allah hadir. Maka kita diingatkan untuk menjaga kesucian diri kita sebagai perempuan atau laki-laki dan menggunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah, apakah selama ini kalian sudah berusaha membuat orang tua, sahabat merasa bangga terhadap dirimu sebagai laki-laki atau perempuan? Dan untuk kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini ialah, nah, hari ini Allah mau menegaskan kembali kepada kita masing-masing bahwa siapapun kita, entah itu ganteng, cantik, baik, jelek, hitam, putih, ya, itu semua sangat baik adanya. Nah, dan di situ pun kita adalah manusia yang kerap menjauhi dan atau mengejek. Jadi kesimpulannya kita patut bersyukur kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang sempurna. Ya. Kesimpulannya harap tolong hargai diri kamu. Kamu patut bersyukur kamu tercipta sebagai laki-laki dan perempuan. Hargai yang sudah diberikan Tuhan dan jaga yang sudah diberikan Tuhan. Paham? Oke, baik. Setelah kita masuk pada kegiatan tadi, Ibu mau kita masuk dalam kelompok. Kerjakan tugas kelompok laki-laki dan perempuan. Tugas kelompoknya, ya, di situ hal yang membanggakan sebagai perempuan atau laki-laki. Ya, di situ kalau yang perempuan coret saja laki-laki, yang laki-laki coret ya perempuan, gitu ya. Kamu merasa bangga sebagai laki-laki karena apa? Itu sebagai tugas kelompoknya, ya. Dan yang kedua, menurut saya laki-laki atau perempuan yang dapat dibanggakan adalah, nah, ini Ibu bagi kelompok laki-laki dan perempuan. Jadi kalian buat tugas kelompok, nanti akan dipresentasikan. Silakan kalian kerjakan. Setelah itu kalian akan presentasi. Kalian baca di situ tugas perempuan apa. Bagaimana? Hah? Hal yang membanggakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, oke, selesai. Ya. Oke, kalau sudah, silakan dari kelompok perwakilan untuk melakukan presentasi. Mau kelompok berapa duluan? Silakan. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Menurut saya laki-laki yang dapat dibanggakan adalah kami bangga menjadi laki-laki karena saya bertanggung jawab dan mampu melindungi serta menghargai orang lain. Kami bangga menjadi laki-laki karena saya bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih. Kami bangga menjadi laki-laki karena saya diciptakan kuat, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam tekad dan hati.
laki-laki yang dapat dibanggakan adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan jujur. Menurut saya, laki-laki yang dapat dibanggakan adalah yang menghargai perempuan dan tidak merendahkan orang lain. Menurut saya, laki-laki yang dapat dibanggakan adalah yang bekerja keras, berani, dan memiliki hati yang baik. Menurut saya, laki-laki yang dapat dibanggakan adalah yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga sabar dan bijaksana. Menurut saya, laki-laki yang dapat dibanggakan adalah yang menjadi teladan dalam kebaikan dan tanggung jawab. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan yang ingin mau menanggapi dari kelompok 2. Terima kasih untuk presentasinya. Kami ingin bertanya untuk kelompok 1, bagaimana cara apa contoh sikap yang menunjukkan bahwa kalian bangga menjadi laki-laki? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, sebagai laki-laki adalah bertanggung jawab terhadap tugas dan perkataan sendiri, bersikap sopan dan menghormati orang tua serta guru. Contoh, mengucap salam, mendengarkan ketika orang lain berbicara, dan tidak memotong pembicaraan. Menjaga diri dan nama baik keluarga atau sekolah. Contoh, tidak terlibat perkelahian, tidak berkata kasar, dan menjaga sikap lingkungan sekitar. Baik, apakah ingin tanya lagi? Gimana kelompok 2 sudah paham? Oke, baik, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 presentasikan hasil dari kelompok kalian. Ibu persilakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Menurut saya, perempuan yang dapat dibanggakan adalah perempuan yang mandiri, cerdas, dan tetap rendah hati. Menurut saya, perempuan yang dapat dibanggakan adalah yang mampu menjaga harga dirinya dan menghormati orang lain. Menurut saya, perempuan yang dapat dibanggakan adalah kuat menghadapi tantangan, tetapi tetap lembut dalam berkata dan perbuatan. Menurut saya, perempuan yang dapat dibanggakan adalah yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga peduli terhadap sesama. Menurut saya, perempuan yang dapat dibanggakan adalah yang percaya diri, berani bermisi, dan berusaha mewujudkannya. Kami bangga menjadi perempuan karena saya diciptakan istimewa dan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kami bangga menjadi perempuan karena saya kuat, penyayang, dan mampu menghadapi tantangan hati yang lembut. Kami bangga menjadi perempuan karena saya bisa menjadi sumber kasih, inspirasi, dan kekuatan bagi orang lain. Kami bangga menjadi perempuan karena saya bisa menunjukkan bahwa kelembutan bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Kami bangga menjadi perempuan karena Tuhan menciptakan kami. Oke, baik. Dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok 1. Terima kasih untuk presentasinya. Kami ingin bertanya, menurut kelompok 2, bagaimana cara perempuan menunjukkan kebanggaannya tanpa harus merasa lebih tinggi dari laki-laki? Silakan kelompok 2 untuk Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, perempuan bisa menunjukkan kebanggaannya dengan berperilaku baik, percaya diri, dan tetap menghormati laki-laki. Karena kebanggaan bukan berarti bersaing.
kebanggaan sejati muncul ketika kita perempuan, ya. Ketika kita bersyukur atas ciptaan Tuhan dan menjalankan peran kita dengan tanggung jawab dan kasih. Dan di situ juga itulah peran penting bagi kita laki-laki dan perempuan. Nah, dengan adanya kegiatan kita, ya, dengan adanya kegiatan kita dengan presentasi, jadi kita mengetahui, ya, kebanggaan kamu sebagai laki-laki. Kalian sudah paham kan? Sudah jelas kan? Nah, itulah dia kebanggaan kita sebagai laki-laki yang diciptakan Tuhan. Nah, setelah itu Ibu mau minta kalian membuat doa syukur atas dirinya diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Kalian membuat doa syukur atas kebanggaan kalian diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Buat doa syukurnya. Silakan kalian buat doa syukur atas dirinya diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Yang laki-laki bersyukur kenapa? Yang perempuan buat doa syukur, saya bersyukur saya dilahirkan secara perempuan yang cantik atau bagaimana, ya. Kalian bersyukur atas diri kalian sebagai laki-laki ataupun perempuan. Oke, silakan buat doanya. Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan. Ayo, dikumpulkan. Terima kasih sudah membuat doa bersyukur atas laki-laki yang ganteng, perempuan yang cantik. Wih, cantik banget. Terima kasih. Terima kasih. Doa yang sangat luar biasa. Terima kasih atas doa-doa yang sangat luar biasa, ya. Dari pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita harus selalu bersyukur karena kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dari materi kita pada hari ini, semoga kita selalu semakin menghargai sikap kita sebagai perempuan maupun laki-laki. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita ialah tentang kemampuan dan keterbatasanku. Oke, karena kita tadi dibuka dengan doa, kita juga diakhiri dengan doa. Silakan untuk doa penutup kepada Charlie. Ibu persilakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami dan melindungi kami selalu. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat kasih karunia yang Kau berikan di hidup kami. Kami akan selalu bersyukur atas nafas dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Semoga kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhir hayat kami nanti. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sampaikan pada malam